Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian dimanapun berada. Akhir-akhir ini bangsa kita dihadapkan oleh masalah-masalah yang semakin rumit, yang teranyar kasus-kasus bullying ya di masyarakat sekolah kita yang semakin mengkhawatirkan tentunya ya, yang sangat mencuri perhatian kita itu kasus bom di SMA 72 Jakarta ya teman-teman ya, yang menimbulkan banyak korban meskipun tidak ada korban jiwa, tapi sangat mencuri perhatian masyarakat bahkan sampai ke Presiden Prabowo. Oleh karena itu mungkin kita sebagai masyarakat harus bersatu padu ya bagaimana mengatasi situasi tersebut, agar tidak menjadi budaya yang sangat buruk tentunya, karena bangsa kita itu dikenal bangsa yang sopan, santun, ramah tamah. Jadi kita jangan menjadikan kasus-kasus kekerasan, kasus bullying itu sebagai budaya. Sebenarnya saya sudah pernah menerbitkan sebuah buku tahun 2016. Itu sebenarnya bisa menjadi jawaban untuk kasus-kasus yang terjadi ya. Jadi seandainya fungsi bimbingan konseling di sekolah, terus ada komunikasi dengan orang tua di rumah, itu mungkin masalah akan bisa diminimalisir ya. Jadi ini saya pengen mengingatkan kembali, mengakukan kembali tentang eh, perlunya menggunakan buku. Buku itu yang menghubungkan antara sekolah dan orang tua murid. Nah ini buku yang saya butuhkan tahun 2016 ya, jadi sudah tahun berjalan. Dan ini sudah digunakan di berbagai tempat, seperti di Kabupaten Bandung, di Kabupaten Malang, di Kota Padang, Kabupaten Sukabumi, dan yang paling besar di Jakarta. Ya. Kenapa saya bilang buku ini bermanfaat? Karena uh, masyarakat sekolah, apa itu masyarakat sekolah ya? Maksudnya orang tua murid itu kan masyarakat sekolah, guru, wali kelas, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Masyarakat itu juga berperan terhadap kasus-kasus bullying yang terjadi ya teman-teman. Jadi harus ada sarana untuk berkomunikasi tentang kondisi anak kita ya. Kondisi anak kita itu mentalnya, apa dia ada perubahan sikap. Jadi ada sebuah wadah atau buku yang bisa menunjukkan. Tentunya buku ini juga mengedukasi kepada masyarakat tentang arti aspek hukumnya. Jadi jangan menganggap bahwasanya kasus bullying itu hanya kasus-kasus kenakalan anak atau kejahatan anak. Jadi kita harus pahamin dulu ya teman-teman ya, apa itu bullying. Bullying itu sebenarnya hanya bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu perundungan ya. Bullying itu berasal dari kata dasarnya bull ya. Bull itu sebenarnya banteng. Banteng ya, namanya banteng itu dia suka nyeruduk. Jadi akhirnya berkembang yang semacam menakut-nakuti, memprovokasi, menimbulkan ketakutan karena sikap banteng tersebut ya. Jadi akhirnya berkembang bahwasanya kasus bullying itu kekerasan, ya, kekerasan. Jadi bullying itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia perundungan. Agar masyarakat tahu
Bullying itu bisa dikategorikan 4 jenis ya. 4 jenis. Pertama misalnya bullying verbal. Bullying verbal itu seperti kita dipitnah, dicaci, dimaki-maki. Itu namanya bullying verbal. Nomor 2 itu bullying fisik. Ya, bullying fisik itu lah ya seperti memukul, menendang, mengeroyok. Itu namanya bullying fisik, kekerasan. Jadi bullying yang ketiga itu cyberbullying ya. Cyberbullying itu yang dilakukan di media sosial ya, media sosial seperti misalnya di Facebook dia mengejek, memprovokasi, mengajak perang, namanya bullying ya. Bullying, cyberbullying. Yang berikutnya nomor 4 itu bullying relasi ya. Jadi yang ini juga sama berbahayanya ya. Misalnya kita dikucilkan di pergaulan, dicuekin, didiamkan, itu masuk bullying juga ya. Siapa pelaku bullying? Nah, itu bullying itu bisa semua orang bisa jadi pelaku dan bisa jadi korban. Dari orang tua, kakak, abang, adik, ya, terus masyarakat sekitar, teman di sekolah, semuanya berpotensi jadi pelaku bullying. Bisa jadi pelaku, bisa jadi korban. Ya, gimana itu terjadinya bullying? Bullying bisa terjadi di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Ya, terus agar masyarakat tahu, agar teman-teman teredukasi, bullying itu juga ada sanksi pidana. Ya. Jadi teman-teman, dalam buku yang saya susun yang sekarang ini lengkap dijelaskan, lengkap kita paparkan bagaimana kita sebagai masyarakat dan pihak sekolah bisa mengatasi kasus-kasus tersebut, setidaknya meminimalisirnya. Sebenarnya kalau memang fungsi BK dan fungsi itu penghubung ini bisa dijalankan, kasus bom yang di SMA 72 itu bisa bisa digagalkan ya, kalau kita itu bisa antisipasi. Terus kasus ada yang pembakaran pesantren yang di Aceh ya, di Aceh juga itu bisa dikatakan karena itu juga kasus bullying juga ya. Jadi buku yang saya susun ini, nah seperti ini ya teman-teman. Ini judulnya buku penghubung antara sekolah, siswa, dan orang tua, dilengkapi dengan metode mengatasi bullying. Ya. Ini ukuran bukunya ini A5 ya teman-teman. A5, kertasnya 70 gram, ya, halamannya itu 76. Ya. Ini dengan membaca buku ini kita ada semacam tabel-tabel ya teman-teman, tabel-tabel, artinya ada isian dari sekolah ke orang tua. Jadi apa yang kejadian di sekolah, apa yang dilakukan oleh sekolah itu bisa bisa dikomunikasikan dengan buku ini ke orang tua ya. Jadi kalau dijalankan artinya bisa sampai ke orang tua apa ya gitu, bagaimana perilaku anak. Jadi setidaknya bisa langsung dicarikan solusi ya teman-teman. Jadi saya harap ini buku ini bisa menjadi kontribusi terhadap kasus-kasus kekerasan di sekolah ya teman-teman ya. Ya semoga bisa bermanfaat ya. Ya,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.